Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini meningkatkan ilmu kita, iman kita, dan keyakinan kita. Sebagaimana yang kita sudah bahas, kalau tidak ada keutamaan dari ilmu kecuali melahirkan keyakinan, itu sudah cukup. Karena keyakinan adalah kunci hidupnya hati, hadirin. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan terus kita meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin agar kita bisa dimudahkan di kajian hari ini dan setiap kajian yang kita ikuti, dan juga kita diberikan kemampuan untuk memahami apa yang disampaikan, memahami Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi yang sahihah, dan keterangan para ulama kita. Lalu semoga Allah tolong kita untuk bisa menerima, karena belum tentu orang yang paham itu menerima dan mengamalkan, sehingga lahirlah sebuah ilmu yang bermanfaat. Lalu minta kepada Allah kita bisa sampaikan mulai dari lingkungan terkecil kita bisa dakwahkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan semua itu nggak mungkin terwujud kecuali taufik dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana marilah kita memperkuat syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka jaga diri kita dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, dan beribadahlah sesuai dengan yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh para ulama kita. Karena itulah jalan kebenaran. Maka jasa Rasul SAW sangat besar bagi kita atau untuk kita. Maka jangan pernah lupakan hak beliau. Dan diantaranya adalah selalu kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di pandangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, merahmati keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Dan kita masih di bab mujahadah dan hadis qudsi yang cukup panjang, dan kita masuk ke penggalan yang berikutnya, penggalan yang sangat penting. Setiap penggalan mengandung banyak hikmah dan nilai yang sangat tinggi, hadirin. Allah berfirman dalam hadits qudsi ini subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lagi-lagi jamaah, Allah panggil kita dengan panggilan yang begitu indah. Wahai hamba-hambaku. Tapi ternyata gak semua orang suka dan menerima bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah menyampaikan, wahai hamba-hambaku,
innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu yang bisa merugikanku, dan kalian tidak akan bisa berbuat sesuatu yang menguntungkan aku, bermanfaat buat diriku. Sampai di sini dulu. Kita ulang, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melakukan sesuatu untuk merugikan diriku, memudaratkanku, menyakitiku. Gak bisa. Dan kalian tidak akan bisa melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada diriku dan menguntungkan aku. Itu pun gak bisa. Itu pun tidak bisa. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi hamba itu tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah, sebagaimana tidak bisa merugikan Allah apapun yang dia kerjakan. Apapun yang dia kerjakan. Maka penggalan ini melahirkan sebuah hal penting dalam kehidupan kita. Hal penting untuk mengenal pencipta kita, mengenal Rabb kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Ghaniyun Hamid. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ghani. Al-Ghani, zat yang maha kaya secara sempurna, sehingga tidak butuh dengan siapapun, tidak butuh dengan apapun. Kata para ulama, al-ghani bidzatihi wa af'alihi wa sifatihi wa sultanihi. Allah itu maha kaya dengan zatnya, perbuatan-perbuatannya, dan sifat-sifatnya, serta kekuasaannya. Maka ia nggak butuh dengan siapapun, dan di waktu yang sama seluruh makhluk butuh kepadanya. Butuh kepadanya. Butuh untuk diciptakan, butuh untuk dipersiapkan, butuh untuk diberikan kesempatan dan diberikan fasilitas dalam urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Thariqul Hijratain. Allah nggak butuh dengan siapapun karena ia maha kaya secara mutlak, secara sempurna. Beda dengan manusia. Manusia bisa jadi semakin kaya semakin butuh sama orang. Itu kebalikan. Subhanallah, ya. Manusia itu sebagiannya semakin kaya semakin butuh sama orang. Waktu dia miskin, dia kerjain semuanya sendirian, quote in quote ya. Gak mungkin juga sendirian. Tapi urusan rumah misalnya, dia kerjain sendirian. Dia gak butuh pembantu. Dia gak butuh orang untuk ngepel. Dia gak butuh orang buat nyapu. Gak butuh. Di antara penyebabnya rumahnya tuh tipe 4L. Lu lagi gitu. Jadi rumahnya cuma satu ruangan, rumah petak, cuma satu ruangan. Pas jadi orang kaya, hadirin, rumahnya 1 hektar.
Dia nggak bisa ngerjain sendiri, dia butuh sama orang. Untuk beresin rumahnya doang tuh, dia butuh bibi untuk handle dapur misalnya. Dia butuh Kang Fulan untuk ngurus kebun dan taman. Dia butuh Pak Alan. Itu anonim ya dalam bahasa Fulan Alan. Jadi bukan Alan pakai bahasa Indonesia. Saya nggak mau sebut nama karena ini. Untuk jadi drivernya gitu. Jadi lu semakin kaya semakin butuh orang. Subhanallah. Itu manusia tuh uniknya begitu. Dulu tuh dapur dikerjain sendiri. Oh nggak ada dapur, cuma ada kompor doang. Rumahnya satu petak. Sekarang dapurnya lebih besar dari 5 rumah petakannya dulu. Dapurnya gede banget. Dia butuh 3 orang dapur. Tim dapur. Ada tim ruang tamu. Dan semua lantai segala macam. Lalu tim taman, kebun. Lalu untuk nguras kolam renangnya dia butuh orang lagi. Security. Sehari 2 shift security-nya. Subhanallah. Dulu nggak butuh deh security. Lo mau ambil aja, nggak ada apa-apa. Sekarang dia butuh security. Masya Allah, manusia itu semakin kaya semakin butuh orang. Subhanallah. Itu baru di rumah hadirin. Di kerjaan, ketika baru ngerintis usaha, direkturnya dia, marketingnya dia, drivernya dia, kurirnya dia juga. Subhanallah. Nggak butuh siapa-siapa. Saya bisa ngerjain sendiri. Sekarang usahanya maju hadirin. Ternyata butuh orang dia. Dia butuh bagian marketing. Dia butuh divisi keuangan. Dia butuh sekretaris. Dia butuh HRD. Dia butuh OB. Dia butuh security. Subhanallah. Ternyata semakin kaya tuh semakin butuh orang ya. Itu manusia luar biasa. Dari sisi ini tentu saja. Dari sisi ini. Dulu kemana-mana sendiri. Sekarang aduh kerjaan saya numpuk. Saya harus tidur di mobil. Akhirnya cari driver. Gak bisa saya nyetir sendiri sekarang. Aduh, dan jalanan macet. Udah cari driver deh. Saya butuh asisten. Subhanallah. Lihat manusia itu ya. Kalau Allah enggak. Allah kayaknya sempurna. Makanya walam yakul lahu kufuwan ahad, itu ayat yang kita baca setiap hari kan. Gak ada yang serupa dengan Allah. Gak ada serupa. Laisa kamitslihi syai'. Gak ada yang semisal dengan Allah. Allah yang luar sempurna. Makanya kita kalau ada nggak bisa sombong ya di orang kaya tuh, dia menunjukkan filosofinya semakin butuh orang. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Dan karena Allah Maha sempurna kekayaan dan kemampuannya, maka tidak ada satupun hamba yang bisa memberikan manfaat dan sebaliknya merugikan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiat seperti apapun, kedurhakaan seperti apapun, itu tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran
ayat 176, wala yazunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullah alla yaj'ala lahum hadhan fil akhirah walahum adzabun azim. Kata Allah, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Allah berfirman, dan jangan membuat engkau sedih orang-orang yang semangat untuk kekafiran, bersegera menuju kafiran, jadi semangat banget gitu loh untuk mendukung hal-hal yang kufur, yang bisa membuat orang kufur kepada Allah atau dirinya kufur. Allah mengatakan kepada nabinya, jangan membuat engkau sedih ketika melihat mereka. Kenapa? Innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka itu tidak pernah sekali-kali merugikan Allah. Semua manuver mereka, semua yang mereka kerjakan, maksiat separah apapun, ini kan kufur nih, udah paling parah kufur. Maksiat sekufur apapun, perbuatan sekufur apapun, itu nggak merugikan Allah. Mau sehebat apapun, secanggih apapun, secantik apapun permainan mereka, nggak merugikan Allah. Tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak merugikan Allah. Silakan aja. Jadi jangan sedih, tenang aja. Jangan sedih. Gak ada masalah sama sekali. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, masih dalam surat Al-Imran ayat 144, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang sangat dalam, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata aw qutila afa imata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul. Nabi kita SAW itu hanyalah seorang rasul. Dan sebelum beliau sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Jadi beliau bukan rasul pertama, sebelum beliau pun ada rasul. Maka apabila beliau wafat atau kutil atau terbunuh, kalau sekali lagi Nabi tidak terbunuh, tapi kalau beliau wafat atau terbunuh, kata Allah, inqalabtum ala aqabikum, lalu kalian balik lagi ke masa lalu kalian balik lagi ke belakang, artinya kalian murtad lagi, kalian tinggalkan agama Allah, kalian tinggalkan ibadah, kalian tinggalkan iman. Allah berfirman kelanjutannya, wa may yanqalib ala aqibai, dan barang siapa yang berbalik ke belakang, barang siapa yang murtad, barang siapa yang meninggalkan jalan Allah, barang siapa yang meninggalkan jalan hijrahnya lalu dia kembali lagi ke belakang, barang siapa yang meninggalkan hidayah lalu dia kembali lagi ke belakang, maka itu tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun juga. Gak merugikan Allah. Silakan aja kalau mau, gak akan merugikan Allah. Gak akan merugikan Allah. Tidak akan merugikan Allah. Dan sebaliknya Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Tidak kepada mereka, Allah kasih yang bersyukur. Tidak akan jamaah. Ini barang siapa yang mundur dari iman, dari hidayah, dari hijrahnya, yang mundur, gak merugikan Allah sama sekali. Silakan aja mundur, kata Allah. Gak ada masalah. Barang siapa yang gak istiqomah ngaji, gak ada masalah. Gak akan merugikan Allah. Kita nih ikut kajian Riyadhus Shalihin atau buku-buku yang lain, terus kita udah malas, gak ada masalah. Gak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak akan merugikan Allah. Kalian yang rugi, kita yang hancur. Itu pesan yang sangat dalam, jemaah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat baik, itu untuk diri kalian. Itu untuk diri kalian. Dan kalau kalian berbuat buruk, berbuat jahat, maka akan bermudarat kepada kalian. Itu merugikan kalian, bukan Allah. Nggak ada masalah. Kalau bagi Allah nggak ada masalah. Bani Israel aja dikatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tuh nggak pernah zalimin kami. Yang mereka zalim itu diri-diri mereka sendiri. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau kita berbuat baik untuk diri kita, kita bukan dalam rangka mensupport Allah, memberikan manfaat kepada Allah, enggak, untuk diri Anda. Anda beriman, Anda taat, Anda beribadah untuk diri Anda. Anda berbuat buruk, Anda yang kena getahnya. Jadi kita taat itu untuk diri kita. Kita jadi anak yang berbakti untuk diri kita. Kenapa sih mama tuh, kok masa aku lagi yang harus ngantar mama? Aku lagi yang harus ngantar mama cuci darah. Aku lagi yang harus antar mama cek lab. Aku lagi, loh Anda beruntung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda beruntung dan bersyukur kepada Allah. Itu untuk diri Anda. Anda dipilih. Yang lain dong. Ada kakak-kakak kemana sih? Mentang-mentang aku paling kecil. Kok kakak kemana? Ini dikasih nikmat kok protes. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Justru bersyukur. Mama maunya sama kamu. Atau yang lain lepas tangan, kamu yang ngurus. Tapi kan aku capek. Emangnya kalau mama nggak di rumah kita, atau kita nggak ngantar mama, kita nggak capek? Dunia itu darul musibah. Dunia itu tempatnya musibah. Kata para ulama. Kalau kita nggak capek buat dalam ketaatan, kita akan capek dengan kemaksiatan. Coba aja. Kan kata Nabi SAW, kullun yagdu famu'tiquha wa mubiquha, kata Nabi SAW. Setiap orang tuh beraktivitas. Nggak ada orang diem gitu, nggak ada. Waktu jalan terus. Dia akan menghabiskan waktu dengan sebuah aktivitas. Dia akan menghabiskan setiap hari dengan aktivitas. Dia akan habiskan setiap waktu dengan aktivitas. Dia akan habiskan pagi ini dengan sebuah aktivitas. Ya kalau kita dikasih umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan opsinya cuma dua. Famu'tiquha wa opsinya cuma dua. Kita bebaskan diri kita dari api neraka dengan ketaatan. Itu bahasanya. Famu'tiquha. Artinya kita beramal soleh sehingga Allah bebaskan kita dari api neraka. Atau kita hancurkan diri kita. Jadi kan kita sering begitu. Aduh aku capek nih. Aku terus yang disuruh sama papa atau sama ayah. Lah emangnya kalau nggak disuruh ayah, Anda nggak capek? Coba nih, renungkan. Nanti kita akan capek dengan hal lain yang nggak jelas. Habis waktu di sosmed lah. Emang mata nggak capek kalau ngeliat sosmed? Capek. Karena semua beraktivitas. Aduh susah banget sih ngafalin Quran, belajar Quran. Aduh aku udah jungkir balik nih kemarin, kami nggak hafal. Susah banget sih itu. Susah banget sih huruf Ain misalnya. Kan biasanya PR kita huruf Ain. Banyak sih, ada banyak kalau kita baca. Ini contohnya aja. Atau Dod. Nggak bisa-bisa. Coba tanya diri kita, emangnya kalau kemarin kita nggak belajar Quran, kita nggak hafal Quran, kita nggak capek? Kita akan dibuat sibuk dengan hal lain yang nggak bermanfaat, yang nggak jelas. Akhirnya capek nggak jelas dan dihisap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu untuk diri kita kok. Kita capek itu alhamdulillah pahala. Bukan untuk orang lain. Makanya ketika coba kita kembali lagi ke ayat yang menjelaskan apa tujuan Allah menciptakan kita, jemaah. Dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita seringkali berhenti sampai di sini. Coba kita lanjutkan ayatnya. Coba kita lanjutkan ayatnya. Setelah Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya apa? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku nggak menginginkan rizki dari mereka, dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Maksudnya aku nggak butuh. Ibadah itu bukan untuk mensupport aku. Ibadah itu bukan untuk memberikan manfaat kepada diriku. Mereka beribadah itu bukan untuk memberikan dukungan kepada aku berupa rizki atau makanan. Lalu Allah katakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha pemberi rizki dan yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Saya nggak butuh. Itu pesan besar. Makanya lanjutkan lagi. Nggak butuh. Ibadah itu untuk kita. Ibadah itu untuk kita. Bukan untuk Allah. Dalam arti Allah nggak mendapatkan manfaat apapun dari ibadah yang kita lakukan itu pokoknya. Ibadah harus ikhlas ke Allah. Tapi bukan untuk mensupport Allah. Bukan untuk memberikan manfaat kepada Allah. Enggak. Dan ketika kita tidak menjalankan tugas ini, nggak ada masalah bagi Allah. Nggak ada masalah bagi kita yang hancur. Jadi, kok ribet banget sih? Udah nggak ribet kok. Nggak ribet. Kita yang butuh. Aku cuma disuruh sholat aja, dibilang ribet. Disuruh kajian aja, dibilang ribet. Disuruh pakai hijab aja, tutup aurat, katanya ribet. Tapi kalau perusahaannya minta wardrobe tertentu, nggak ada celetukan ribet. Senang. Subhanallah. Loh, tapi kan kalau perusahaan gajinya berapa sih? Gajinya berapa? Dan apa yang Allah kasih bandingkan dengan apa yang Allah sudah kasih ke kita? Allah kasih jantung sendiri. Kalau Allah buat masalah tuh jantung, berantakan hidup kita. Berantakan hidup kita. Dan biayanya mahalnya minta ampun. Allah kasih paru-paru buat kita. Itu kalau Allah buat masalah, ya Allah, nafas saya susah kita. Dan kalau sudah nafas susah ini, itu dunia nggak ada artinya sama sekali. Dunia nggak ada artinya. Coba kita renungkan. Makanya Allah katakan Allah nggak butuh. Anda mau seaneh apapun, mau sesombong apapun, mau searogan apapun, mau sedurhaka apapun, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya kita tahulah tingkah polanya Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana luar biasanya mereka dalam tidak patuh dan tidak taat. Allah katakan kan dalam Al-Baqarah 57 yang sempat kita katakan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka sekali-kali tidak pernah menzolimi kami, kata Allah. Karena yang mereka zolimi, mereka aniaya diri mereka sendiri dengan tingkah pola seperti itu. Karena nggak sholat, Anda zolimi diri Anda sendiri. Kita maksiat, kita zolimi diri kita sendiri. Ada orang berzina, kita zolimi diri kita sendiri.
Ada orang selingkuh, dia zolimi diri sendiri. Sebenarnya dia nggak zolimi pasangannya. Selama pasangannya taat, beribadah, beriman kepada takdir, ridho kepada takdir, yakin sama Allah. Lalu suaminya atau istrinya berzina atau maksiat atau selingkuh, itu yang zolim, yang zolim, yang selingkuh suami atau istrinya, yang dizolimi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Nggak puasa Ramadan, itu zalim kepada diri sendiri. Kan dia yang hancur. Dia akan kena getahnya di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Ini yang harus kita camkan. Ini yang harus kita renungkan, hadirin. Terakhir, mari kita simak apa yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Thariqul Hijratain. Ini penting. Kata beliau, hadirin Allah muliakan, sebagai penutup kajian kita pada kesempatan kali ini, man arafa rabbahu bil ginal mutlaq, barang siapa yang mengetahui bahwa Rabbnya itu punya sifat kekayaan yang mutlak, yang sempurna, sehingga nggak butuh dengan siapapun, sebagaimana kita katakan. Arafa nafsahu bil faqril mutlaq, maka niscaya dia akan mengetahui dan sadar bahwa dirinya itu fakir dan butuh kepada Allah secara mutlak. Fakir dan butuh kepada Allah secara mutlak. Jadi barang siapa yang benar-benar berilmu, tahu, yakin bahwa Allah itu punya sifat al-ghina, kekayaan secara mutlak, gak butuh sama siapapun secara mutlak, gak butuh sama siapapun, maka dia akan mengerti, dia akan memahami, dia akan menyadari bahwa dirinya itu fakir secara mutlak kepada Allah. Secara mutlak. Setiap detik demi detik dia butuh kepada Allah. Dia butuh kepada Allah. Inilah firman Allah dalam surat Fatir kan. Ayat 15 ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian tuh fakir kepada Allah. Kalian butuh kepada Allah. Lalu penutupan ayat ini apa? Wallahul ghani, Allah yang maha kaya, yang tidak butuh sama siapapun. Tapi di waktu yang sama Al-Hamid, gak arogan. Banyak orang kaya arogan. Sebagian orang kaya baru kaya arogan, makanya ada istilah OKB. Gak semua orang kaya arogan, dan gak semua orang yang baru kaya pun arogan. Banyak sekali yang tawadhu. Tapi banyak orang arogan. Sebagian arogan. Allah enggak. Coba kita lihat ayatnya. Al-Ghani, Al-Hamid. Kalian tuh fakir kepada Allah. Kita lihat lagi ayatnya. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya, gak butuh dengan siapapun, dan dia maha terpuji karena baik sekali dengan kita. Kita lanjutkan. Wa man arafa rabbahu bil qudrati tammah, dan barang siapa, kata Ibnu Qayyim, kita lanjutkan, dan barang siapa yang mengenal Rabbnya, yakin terhadap Rabbnya, bahwa Rabbnya memiliki sifat al-qudrah at-tamah, kemampuan yang sempurna, arafa nafsahu bil ajzi tam, maka ia akan menyadari bahwa dirinya itu lemah, selemah-lemahnya di hadapan Allah, tidak mampu, dengan ketidakmampuan yang telak dan sempurna di hadapan Allah. Tak mampu. Jadi kalau kita benar-benar mengenal Allah, bahwa Allah punya kemampuan yang maha sempurna, maka kita akan sadar diri bahwa kita nggak mampu apa-apa. Wa man arafa rabbahu bil izzi tam, dan barang siapa yang mengenal Rabbnya
mengenal Allah, bahwa Allah memiliki sifat al-izz, aziz, kemuliaan yang sempurna, maka dia akan menyadari bahwa dirinya al-maskanati tamah, dirinya itu miskin, semiskin-miskinnya di hadapan Allah. Wa man arafa rabbahu bil ilmi tam, dan barang siapa yang mengenal Allah, Allah memiliki sifat ilmu yang sempurna, wal hikmah, dan memiliki hikmah yang sempurna, arafa nafsahu bil jahal, maka dia akan sadar diri bahwa dirinya hanyalah makhluk yang bodoh. Walaupun semua orang bilang kita cerdas, kita bodoh, camkan itu. Hanya orang yang tertipu dengan pujian dan puayan manusia yang berpikir dirinya pintar. Hanya orang yang nggak ngerti tentang Rabbnya, yang merasa diri dia berilmu, yang merasa. Tapi orang yang tahu Rabbnya, sebanyak apapun ilmunya, dia akan merasa diri bodoh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Yang menganggap kita tuh banyak ilmu itu manusia. Tapi Rabb kita bilang, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi kita ulang, barang siapa yang mengenal Rabbnya, bahwa Rabbnya maha kaya yang sempurna, maka dia akan sadar bahwa dirinya fakir, butuh sama Allah secara sempurna, detik demi detik. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang mengenal Allah, bahwa Allah memiliki kemampuan yang sempurna, maka dia akan menyadari dirinya itu lemah, gak mampu apa-apa dengan sempurna. Artinya gak mampu apa-apa dengan telak, dengan udah nadir senadir-nadirnya di hadapan Allah. Dan barang siapa yang mengenal Rabbnya, mengenal Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat yang mulia, yang sempurna, maka dia akan sadar diri bahwa dia hanyalah hamba yang miskin, dengan kemiskinan yang sangat nadir dan di titik terendah. Dan barang siapa yang mengenal Rabbnya, bahwa Rabbnya maha berilmu dan maha bijaksana, punya hikmah yang sempurna, maka dia akan sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk yang bodoh. Jelas? Lalu penutupannya kata famata hasalat lauhatanil ma'rifatan, dan barang siapa yang memiliki pemahaman, dua pemahaman yang dalam ini, bahwa pemahaman tentang Rabbnya dan pemahaman tentang dirinya, dia mengenal Allah dan dia mengenal dirinya. Dia mengenal Allah yang maha kaya, yang maha al-qudrah, yang maha berkuasa dan punya kemampuan sempurna, yang maha mulia, yang maha berilmu dan punya hikmah. Dan juga dia sadar diri bahwa dia itu lemah, dia butuh sama Allah, dia nggak bisa apa-apa, dia bodoh. Antajata lahu faqra, maka konsep ini akan melahirkan sifat fakir di dalam diri seorang hamba, sifat fakir dalam diri kita kepada Allah, sifat butuh, sebutuh-butuhnya setiap detik kita butuh kepada Allah, sebagaimana penggalan yang sebelumnya. Kita minta makanan sama Allah, udah kita amalkan belum? Udah minta sarapan sama Allah belum? Udah minta makan siang sama Allah belum? Udah minta makan malam sama Allah atau belum? Udah minta pakaian sama Allah atau belum? Kalau belum, masalah kita ada di konsep ini. Kita nggak kenal Allah dan kita nggak tahu diri. Itu poinnya. Nggak kenal Allah dan kita nggak tahu diri kita. Orang yang mengenal Allah dan dia tahu diri, maka akan melahirkan sifat fakir kepada Allah. Dan menariknya, camkan baik-baik, huwa ainu ginahu wa unwanu falahihi wa sa'adatihi. Subhanallah. Dan ketika dia memiliki sifat fakir kepada Allah, sejatinya di saat itulah dia menjadi orang kaya saat hidup di dunia. Kaya. Orang kaya secara hati dan jiwa.
Dia nggak akan jadi hamba dunia, walaupun dia nggak punya uang. Dia jadi orang kaya karena dia hanya mau mengabdi kepada Allah. Dia nggak bisa diatur-atur manusia, walaupun dia nggak punya apa-apa, karena dia tahu saya hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang saya butuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun saya berinteraksi dengan manusia dalam hajat-hajat saya, itu tidak boleh keluar dari ridho Allah Jalla wa'ala. Makanya ainu ginahu, itulah kekayaan sejati dalam hidup di dunia. Wa unwanu falahihi, dan itulah keberuntungan dalam hidup. Orang yang punya konsep ini dan menjadi darah dagingnya, maka hidupnya akan penuh dengan keberuntungan. Wa sa'adati, dan ia akan bahagia. Allah. Jadi kebahagiaan kita, keberuntungan kita, dan kekayaan hati dan jiwa kita itu ditentukan seberapa jauh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan tahu diri kita. Ditentukan seberapa fakir kita kepada Allah, seberapa kita merasa butuh kepada Allah. Bukan hanya dengan lisan banyak orang yang mudah melakukan, tapi dalam setiap saat dalam kehidupan. Sebagai contoh, pertemuan yang lalu, sudahkah kita minta hidayah? Sudahkah kita minta makanan? Sudahkah kita minta minuman? Ketika kita baca riwayat para ulama klasik dulu minta garam, sudahkah kita amalkan minta garam? Ketika masalah dapur kita sudahkah kita angkat tangan dulu sebelum kita hubungi tukang sayur terdekat? Pada saat kita lapar, udah minta sama Allah belum? Ketika sabun cuci habis, sudahkah kita doa kepada Allah? Orang yang butuhkan akan minta. Kalau belum, itulah sebabnya kenapa kita nggak bahagia. Kenapa kita nggak beruntung selama ini? Kenapa kita nggak merasa jadi orang kaya? Walaupun uang kita banyak. Karena kekayaan bukan tentang angka. Kekayaan itu tentang rasa. Ada banyak orang punya nominal besar, dia nggak pernah merasa kaya, nggak pernah merasa cukup. Ada orang nggak punya apa-apa, dia merasa kaya aja, karena Allah kasih dia, dan dia qanaah. Ini yang perlu kita camkan. Sudahkah kita merasa fakir kepada Allah, merasa fakir, merasa butuh? Karena itu adalah kunci kebahagiaan kita. Dan merasa butuh harus terlihat, bukan dengan lisan saja, tapi dengan semua aktivitas dan perbuatan serta sikap kita yang nggak berani melawan Allah. Orang butuh kok ngelawan, nggak mungkin. Yang akan tunduk, yang akan patuh, yang akan nerimo. Pokoknya Allah kasih dan terima. Allah takdirkan apa? Hadirin Allah muliakan. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.
Semoga Ustadz, keluarga, dan tim semuanya, dan kita semuanya kaum muslimin selalu diberikan kesehatan sama Allah dan hidayah, selalu diberkahi dan dirahmati, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya, Ustadz, gimana caranya kita menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita, karena goda dalam syaitan lebih besar ketika berusaha memperbaiki diri. Jazakallah khairan Ustadz dan tim semuanya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Godaan syaitan lebih besar itu gak mutlak, hadirin. Godaan syaitan itu lebih besar kalau kita hadapi dengan diri kita. Sedangkan kalau kita meminta perlindungan kepada Allah dengan benar, maka Allah yang berfirman, yang menciptakan syaitan yang berfirman dalam surat An-Nisa ayat 76, inna kaida syaitani kana dha'ifa, inna kaida syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan, godaan-godaan syaitan itu lemah, nggak kuat. Allah yang berfirman, inna kaida syaitan kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Penciptanya sendiri yang bilang, yang berfirman subhanahu wa ta'ala. Kenapa terkesan berat? Kata para ulama seperti yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, kata beliau, yang membuat terkesan berat dan besar tipu daya syaitan itu karena diperbesar oleh hawa nafsu kita itu. Dan kita nggak minta pertolongan dan meminta perlindungan kepada Allah. Jadi didukung oleh hawa nafsu kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu', dalam surat Yusuf kan, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu yang jadi masalah, hadirin. Jadi hawa nafsu kita bermain, nyerang kita sendiri. Nah, mau nggak kita lawan? Lawan dengan apa? Kembali kepada Allah. Kita nggak bisa ngadepin mereka. Allah Ta'ala bisa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, keselamatan, hidayah, dan rahmatnya kepada Ustadz tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bagi yang bertanya. Mohon izin bertanya, apakah dengan depresi yang dialami seseorang sulit move on dari masa lalu yang buruk adalah pertanda Allah belum memberikan hidayah taufik kepada kita? Jazakallahu khairan. Iya. Karena kan masa lalu kita yang buruk itu makhluk. Berarti hati kita masih terpaut kepada makhluk. Belum terpaut kepada Allah. Belum terpaut kepada Allah. Kenapa belum terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita belum menjadi hamba Allah yang sejati. Belum menjadi hamba Allah yang sejati. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang sejati, maka Allah akan cukupkan kita dan Allah akan cover semuanya sehingga kita tidak terpengaruh dengan buruknya masa lalu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 36, Alaihissallahu bikafin abdah. Alaihissallahu bikafin abdah. Az-Zumar ayat 36. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya, yang mengcover hambanya? Catat baik-baik, kaidah para ulama menjelaskan seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Shayyib. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ini penting, bahwa perlindungan Allah itu ditentukan kadar ibadah seorang hamba kepadanya. Perlindungan Allah. Allah mengatakan, Alaihissallahu bikafin abadah. Dalam qiraat yang lain, ibadah. Jadi Alaihissallahu bikafin abadah. Bukankah Allah
yang mencukupkan dan melindungi hambanya abdah. Allah nggak mengatakan bikafin nas, bikafin abdah, hambanya. Maksudnya apa? Yang menghamba kepadanya, yang beribadah kepadanya. Maka kaidah yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lain, bahwa perlindungan Allah dari trauma, dari paranoid, dari hal-hal yang mencekam dan seterusnya, itu ditentukan oleh kualitas ibadah kita. Seberapa dalam kita menjalani hidup sebagai seorang hamba. Semakin dalam kita memerankan atau menjadi seorang hamba kepada Allah, maka semakin Allah cover dan semakin Allah lindungi. Sehingga kita tidak trauma pada masa lalu kita. Gak mudah memang. Dan yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang bertanya atau yang mengalami masalah seperti ini. Tapi marilah kita saling support satu dengan yang lain. Sebagaimana pelajaran kemarin, sesama pendosa hadirin, kita harus berusaha saling support bangkit dari hal ini. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana motivasi diri agar selalu ikhlas dan ridho menghadapi suami yang zalim, maksiat. Suami yang zalim dan bermaksiat. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wa iyyaki wa fiki barakallah, dan semoga penanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua. Menghadapi suami yang zalim atau maksiat itu nggak mudah, sangat nggak mudah. Itu berat, salah satu ujian yang berat. Karena suami adalah pemimpin, bukan sebatas teman hidup. Dan menghadapi pemimpin yang 7/24 jam bersama kita, atau tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Mungkin suami kita nggak ada, tapi kan status itu nggak bisa lepas. Itu nggak mudah, hadirin. Nggak mudah. Maka yang harus dilakukan adalah perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Karena asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu ada andil dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, itu pun udah dimaafkan banyak oleh Allah. Jadi baru sebagian aja itu akibat sebagian dosa kita, bukan semuanya. Jadi ada andil, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Hal yang kedua, yakinlah bahwa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada banyak kemudahan. Setiap kesulitan ada banyak kemudahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yakinlah dengan firman Allah, wal aqibatu littaqwa. Dan endingnya pasti untuk ketakwaan. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan terdistract, jangan terkecoh, terus berusaha menjadi hamba yang bertakwa. Walaupun nggak didukung sama suami, bahkan justru digembosi oleh suami. Karena yang akan sukses di garis finish nanti, yang akan berhasil di akhir cerita nanti, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi terus bertakwa. Allah kasih jalan keluar. Jangan kebanyakan mikir. Karena bagi orang bertakwa, jalan keluarnya Allah katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga. At-Thalaq ayat 3. Yang tidak ia pikirkan. Jalan keluar itu ada dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi udah gak usah kebanyakan mikir. Allah katakan jalan keluar itu seringkali dari arah yang gak terduga-duga. Udah jalanin aja ketakwaan. Allah kasih taufik. Bismillah. Allah telah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, mengampuni dosa Ustaz, tim, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya.
Ustaz, apa keutamaan orang yang selalu merasa butuh kepada Allah? Jazakallahu khairan. Hadirin, sudah kita bahas tadi keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Thariqul Hijratain. Beliau katakan, ainu gina, dia akan menjadi orang kaya secara jiwa dan hati di dunia, di kehidupan. Orang yang merdeka. Dia nggak bisa dibelenggu dengan dunia, nggak diperbudak oleh dunia. Dia merdeka karena dia fokus ke Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang kasih saya semua, bukan Anda. Mau di PHK, mau dibebas tugaskan dalam kondisi pandemi ini, dia tetap merasa diri tenang, dia nggak merasa diri hancur. Wa unwanu falahi, dan itu tanda keberuntungannya. Dia akan beruntung di dunia. Jadi dia akan jadi orang kaya, lalu dia beruntung di dunia, dan dia akan bahagia. Orang yang merasa butuh, kalau dia akan bahagia hidup. Coba deh. Dan lihat orang-orang yang gak bahagia, karena mereka gak merasa butuh kepada Allah. Dan merasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Akhirnya berantakan. Berusaha menyelesaikan masalah dengan logikanya, dengan pikirannya. Akhirnya dimainkan syaitan. Kata para ulama, "Law lam yakun aunun minallahi lil fata, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu." Kata para ulama kita, kalau bukan karena pertolongan Allah, maka yang pertama kali menghancurkan seseorang adalah blundernya sendiri. Yang pertama kali menghancurkan seseorang adalah manuvernya sendiri. Itu. Karena kesombongan. Akhirnya nggak doa, nggak minta pertolongan, nggak menuntut ilmu, nggak doa, nggak nuntut ilmu. Ini kan kita kalau kita merasa butuh sama Allah, maka kita butuh sama ilmu Allah. Malas-malasan. Dia pikir dia bisa menyelesaikan kehidupannya dengan logika dia. Dia pikir dia bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya dengan pemikirannya. Dia pikir dia bisa menyelesaikan segala hiruk pikuk dengan pengalamannya. Makanya dia nggak mau ngaji. Makanya dia nggak mau belajar. Makanya dia nggak mau nanya gurunya. Itu kan. Subhanallah. Itu orang hancur, jemaah. Kan banyak orang kayak begitu. Merasa nggak butuh. Udah dinasehati misalnya. Dikasih ayat, dikasih hadis. Nggak terima. Dinasihin sama seorang ustadz atau sama gurunya. Gurunya bilang ke kanan, dia ke kiri. Itu kan orang merasa pintar. Merasa nggak butuh sama ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa demikian. Orang kalau merasa butuh, dia akan doa terus sama Allah. Lalu kedua, dia akan gunakan ilmunya Allah. Dia akan tuntut ilmu, dia akan bertanya, dia akan nurut, dan seterusnya. Itu orang merasa butuh. Hanya sedikit orang yang merasa butuh kepada Allah. Maka mintalah taufik agar kita selalu menjadi hamba-hamba seperti itu. Dan semua kita berjuang ya mas sekalian. Allah Ta'ala bisawab. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa nas'alullaha ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.